Kamu masih menolak untuk mengakuinya? Penjaga keamanan yang kamu ancam telah mengakui segalanya. Kamulah yang menculik Kinan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Penculikan. Wajah Rosa langsung jatuh. Dia tahu beberapa wanita telah menghilang, dan dia terkait dengan keluarga Dirgantara dan seluruh kota A sedang mencarinya. Dia tidak menyangka pelakunya adalah putrinya sendiri. Setelah dia memahami gawatnya situasi, dia segera bertanya kepada Chelsea, "Chelsea, katakan yang sebenarnya kepada Mama, apakah kamu yang menculiknya?" "Itu bukan aku," Chelsea membalas dengan marah seolah dia benar-benar dirugikan. "Kenapa aku harus menculiknya? Ini benar-benar bukan aku, Ma, Bibi, kamu harus percaya padaku." Rosa tersenyum lega. "Kak, Chelsea bilang dia tidak ada hubungannya dengan ini, jadi aku yakin dia tidak bersalah." "Pasti ada semacam kesalahpahaman." "Kesalahpahaman? Mengapa keamanan presiden menjebaknya?" Nyonya Presiden tidak percaya pada Chelsea. Dia menuntut dengan serius sambil memelototinya. "Chelsea, kita harus belajar untuk memperbaiki kesalahan kita. Cepat beritahu Bibi, di mana Kinan? Jika kamu membiarkannya pergi sekarang, situasi ini masih bisa diselamatkan. Jika terjadi sesuatu padanya, itu akan merepotkanmu juga." Dari merasa dirugikan, Chelsea berubah menjadi marah. "Tapi itu benar-benar bukan aku. Kenapa kamu menolak untuk percaya padaku? Kamu masih menolak untuk mengakui kesalahanmu di saat seperti ini?" Chelsea tidak akan tidak mengakui kesalahannya apapun yang terjadi. Dia akan mati sebelum dia mengakui bahwa dia bersalah. "Bibi, penjaga keamanan menjebakku. Dia pasti bekerja sama dengan orang lain untuk menculik Kinan dan memutuskan untuk menyalahkanku. Namun, aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Aku tidak bersalah. Bibi, kamu harus melakukannya. Percayalah padaku." Nyonya Presiden menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan mutlak. Dia menjawab, "Selama ini aku pikir kamu hanya anak kecil. Tetapi untuk berpikir kamu akan memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang ilegal dan masih menolak untuk mengakui kesalahanmu. Chelsea, kamu berpikir selama kamu tidak mengakuinya. Apapun, aku tidak berdaya di hadapanmu?" Chelsea mulai cemas. Ini adalah pertama kalinya bibinya berbicara begitu dingin padanya. Dia mengira semua orang akan menghargai dan mencintainya selamanya karena itu adalah hak kelahirannya. Namun, karena satu Kinan, bibinya berbalik padanya. Dia merasa sangat dirugikan dan marah. Tidak dapat menahan amarahnya, dia menggerutu dengan marah. "Bagaimana Bibi bisa memperlakukanku seperti ini? Jadi bagaimana jika aku yang menculiknya? Dia hanya wanita biasa yang jahat. Dia tidak ada bandingannya dengan seseorang yang sama pentingnya denganku. Bahkan jika aku membunuhnya, itu karena dia pantas mendapatkannya." Nyonya Presiden memberikan satu tamparan cepat dan keras ke wajah gadis itu. Chelsea dan Rosa keduanya tercengang. "Kak, apa yang kamu lakukan?" teriak Rosa sambil bergerak untuk melindungi putrinya. Dia menuntut dengan marah, "Chelseaku sudah mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab. Jadi bagaimana kamu bisa tidak percaya padanya? Dia adalah satu-satunya keponakanmu. Bagaimana kamu bisa mengangkat tanganmu melawannya? Itu benar. Di mana dia menemukan hati untuk melakukan hal seperti itu?" Mata Chelsea berputar-putar dengan air mata dan ketidakpercayaan. Dia belum pernah dihukum secara fisik sebelumnya dalam hidupnya. Mereka bahkan tidak berani berbicara kasar terhadapnya. Semua orang telah bertarung satu sama lain untuk memenangkan hatinya. Namun, bibinya berani menamparnya. Pada saat itu, Chelsea merasa dunianya runtuh. Tiba-tiba terasa sangat aneh dan tidak masuk akal. Nyonya Presiden memelototinya dengan menyesal dan berkata, "Itu karena tidak ada yang berani memberinya pelajaran sehingga dia menjadi begitu arogan dan liar." "Keamanan?
Balikan barang-barangnya, telepon dan komputernya. Jangan tinggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Baik Nyonya, keamanan segera dikerahkan. Kak, apa artinya ini? Berhenti, tidak ada di antara kalian yang berhak menyentuh barang-barangku. Aku pewaris pertama keluarga Gustama. Aku akan menghukum mereka yang berani menyentuh barang-barangku. Chelsea memperingatkan dengan keras, tetapi itu tidak berguna. Dalam keadaan normal, tidak ada penjaga keamanan yang berani menentangnya. Tetapi dengan Nyonya Presiden di sana, ancamannya seperti udara, sama sekali tidak berbahaya. Chelsea gagal memahami bahwa alasan mengapa orang takut padanya dan harus menyetujui setiap permintaannya bukan karena kekuatannya tetapi latar belakangnya. Namun, jika orang di belakangnya tidak berada di sisinya lagi, dia bukan apa-apa. Keluarga Gustama tidak berani menolak perintah Nyonya Presiden. Bahkan Penatua Gustama dan Nyonya Tua Gustama yang sudah pergi tidur keluar untuk memeriksa keributan itu. Mereka langsung mencoba menghentikan kekacauan, tetapi tidak berhasil. Ketika mereka mengetahui tentang kesalahan kecil Chelsea, mereka juga sangat terkejut. Chelsea, cepat beritahu kami, di mana wanita itu? Jangan khawatir, jika dia masih aman, kakek akan melindungimu. Tetua Gustama menasihati Chelsea dengan tergesa-gesa. Bahkan pada saat seperti ini, dia masih sangat melindungi cucunya. Dari sudut pandangnya, ini tidak serius. Jika orang itu pada akhirnya ditemukan aman, itu bisa dengan mudah diselesaikan. Vano, yang terlupakan dalam keributan, tiba-tiba menyeringai. Penutup untuknya, tidak ada yang bisa menutupi wanita ini. Dia harus membayar mahal untuk menculik Kinan. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu hari nanti, keadilan akan ditegakkan. Sedikit ini, dia, Vano, akan mengingatnya selamanya. Dengan intervensi baik Penatua Gustama dan Nyonya Tua Gustama, di atas ketakutannya yang meningkat, Chelsea akhirnya mengungkapkan kebenaran. Aku tidak melakukan apapun padanya, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Aku memang menguncinya, tapi aku benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Di mana dia? Tuntut Nyonya Presiden. Kinan ditinggalkan di ruang bawah tanah sebuah villa pedesaan yang ditinggalkan. Setelah mendapatkan alamatnya, Vano dan yang lainnya segera bergegas menuju lokasi. Ketika Vano melihat situs itu, wajahnya sedingin musim dingin. Pintu ke ruang bawah tanah telah diturunkan dan sebagai gantinya ada tembok yang baru dibangun. Semennya masih kering jadi sepertinya baru dibangun. Ini adalah pelajaran kecil yang dibicarakan Chelsea. Ada kebutuhan untuk menyegel ruang bawah tanah hanya untuk sedikit pelajaran. Jelas bahwa dia bertujuan untuk membunuh dan menyembunyikan mayatnya. Jari-jari dan suara Vano bergetar saat dia memerintahkan, hancurkan. Hancurkan segera. Dia benar-benar takut sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada Kinan. Dia takut melihat apa yang akan diungkapkan oleh tembok yang rusak itu. Pikiran itu membuat napas Vano menjadi lebih cepat dan bayangan hitam meledak di matanya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Kinan, dia bersumpah dia akan menarik semua orang ke neraka untuk menemani kematiannya. Tidak satu pun dari mereka akan aman. Hati Vano terbakar amarah yang cukup kuat untuk menelan dunia. Nyonya Presiden, yang berdiri di sampingnya, mulai khawatir. Dia bisa merasakan kehadiran Vano yang mengerikan, jadi dia khawatir sesuatu benar-benar terjadi pada Kinan. Fakta bahwa Chelsea akan melakukan sesuatu yang begitu kejam membuatnya menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan lagi. Dia benar-benar berharap Kinan baik-baik saja, atau Chelsea mungkin harus membayar dengan nyawanya dan banyak lagi. Vano berani mengancam presiden, jadi bayangkan saja apa yang akan dia lakukan pada Chelsea. Tentu saja, selain demi Chelsea, Presiden Nyonya berdoa dengan tulus agar Kinan baik-baik saja, atau kedamaian kota A akan hancur seperti terkena gempa bumi. Di bawah tatapan gugup semua orang,
tembok itu runtuh dengan cepat. Saat pintu masuk menunjukkan dirinya, Vano, yang berada di kursi rodanya, tiba-tiba berdiri seperti orang sehat. Dia berlari ke dalam kegelapan, hampir jatuh menuruni tangga. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.